Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita bisa memasuki hari ke-27 di tahun ini. Tuhan sudah memelihara kita melewati hari-hari kita, melewati tahun 2026 ini dengan baik. Puji nama Tuhan, di awal bulan ada begitu banyak gejolak yang terjadi di dunia ini. Ada berita bencana alam, berita peperangan dan sebagainya. Kita bisa punya alasan untuk takut dan khawatir menatap masa depan di tahun ini, tapi firman Tuhan selalu menghiburkan, menguatkan, serta mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang memegang kendali dalam segalanya, termasuk masa depan kita. Masa depan anak Tuhan cerah di dalam Tuhan, namun sikap hati kita harus benar saat kita menjalani hari-hari ke depan kita. Dan hari ini dalam renungan malam, sebelum saudara tidur, saya memberikan dengan judul Sukacita Menatap Masa Depan. Kita akan membaca dalam Roma 12 ayat 12. Ayat ini berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya ini ayat yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita kalau kita sudah menjadi orang percaya cukup lama. So, ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kalau saudara membaca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal ke-11 itu berisi doktrin-doktrin yang perlu kita perhatikan. Sedangkan mulai dari ayat 12 sampai terakhir kitab Roma ini, Paulus menyatakan mengenai hal-hal yang praktikal yang harus dilakukan oleh jemaat di Roma. Dan salah satu yang Paulus berikan nasihat kepada mereka adalah agar mereka bisa hidup dalam sukacita di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu berarti kan belum terjadi apa yang ada di depan. Artinya kita bisa belajar bahwa dalam menghadapi masa depan kita harus punya sikap hati yang penuh dengan sukacita. Jangan takut, jangan sedih, jangan komplain dan menggerutu, karena kita tahu masa depan kita indah di dalam Tuhan. Nah, topik sukacita ini adalah topik yang sangat penting sekali yang perlu kita miliki. Karena kita seringkali mengandalkan sukacita kita kepada situasi yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga tidak heran kita mudah kecewa dan putus asa. Karena situasi di sekeliling kita itu selalu berubah-ubah, tidak pernah pasti. Dan bila kita mengandalkan hal-hal yang lain di luar Tuhan untuk sukacita kita, maka kita akan mengalami kegagalan. Karena itulah hari ini kita diingatkan dalam mempersiapkan masa depan, kita harus menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Sukacita ini akan mendatangkan energi sehingga kita bisa sabar dalam kesesakan, kita tetap bisa tekun dalam menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita juga bisa setia berdoa di dalam segala situasi yang kita hadapi. Tuhan mengendaki agar kita hidup dalam sukacita menjalani hari-hari kita ke depan. Paulus juga menutup di akhir suratnya di Roma 15 ayat 13 dengan perkataan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita. Wow, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, iman itu adalah komponen-komponen dasar penting yang perlu kita miliki dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Sukacita Kristen adalah sukacita yang unconditional. Sukacita yang tidak tergantung berapa banyak uang yang kita punya. Sukacita yang tidak tergantung bagaimana orang memperlakukan kita. Sukacita yang tidak tergantung bagaimana keadaan kita. Karena ini perintah Tuhan. Kita harus bersukacita dalam segala keadaan. Paulus juga menulis kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 4. Paulus memberikan perintah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini bersifat imperatif, artinya kata perintah, artinya saudara dan saya tidak memiliki opsi yang lain. Kita semua harus belajar hidup dalam sukacita.
Dan saat Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia bukan sedang lagi holiday di Bora Bora atau Maldives atau negara yang indah. Dia sedang ada dalam penjara. Dalam keadaannya di penjara yang tertekan, Paulus tetap penuh sukacita dan bahkan menasehatkan jemaat yang ia layani untuk hidup dalam sukacita. Kiranya sikap hati seperti ini kita bisa miliki dalam menjalani dan menatap masa depan kita di tahun ini dan juga di tahun-tahun selanjutnya. Kiranya renungan firman malam ini menjadi kekuatan sekaligus mengingatkan kita semua, sehingga firman Tuhan itu makin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya dalam menjalani masa depan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.